Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Bapak Ibu peserta Muji Santosa Training Consulting dalam kegiatan webinar yang kami hormati, kami banggakan, dan juga kepada Pak Muji nanti mudah-mudahan bergabung ya. Ada Pak Muklis di ujung sana, pengendali ruang kontrol Zoom kita, dan juga narasumber yang sama-sama kita banggakan. Dan kalau kita sama-sama membanggakan, kalau beliau hanya membanggakan kumisnya, ada Cak Mustafa dari Biro PBJ, Setda Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah pelaku pengadaan, khususnya kelompok kerja pemilihan yang sudah banyak pengalaman ya, sudah banyak makan asam garam ya Cak ya. Tapi kalau kebanyakan asam bisa asam urat, garam bisa hipertensi, mudah-mudahan masih imbang-imbang saja dengan karbohidratnya. Jadi selamat bergabung Bapak Ibu, kebetulan saya dan Cak Mustafa ini satu frekuensi di channel YouTube ya, jadi ke bawah sedikit ya, mohon maaf Prof. Muklis, jangan sampai kami dikeluarkan dari Zoom ini. Hari ini kita akan membahas mengenai pengadaan penyedia pekerjaan konstruksi, Badan Usaha Kualifikasi Usaha Kecil sesuai per LKPP 12 2021. Menjadi menarik ini per LKPP di hari yang sama, hari ini tadi pagi baru saja sosialisasi dari LKPP terkait per LKPP 12 2021 ini. 3 hari, hari ini hari terakhir. Dan Cak Mustafa mencoba mengambil parsial nih dari peraturan yang 5.867 halaman. Dia coba mengambil mengenai pekerjaan konstruksi untuk Badan Usaha Kualifikasi Usaha Kecil, di mana di Perpres 12 segmentasinya jadi naik nilainya Cak ya, menjadi 15 sampai dengan 15 miliar. Nah, nanti lebih jelas bisa kita lihat di slide-slide beliau. Dan dalam ya di Jawa Bali ini masih PPKM darurat. Nah, jadi sudah tepat Bapak Ibu hadir di sini menyimak dengan baik, mengambil ilmu, mengambil manfaat, mudah-mudahan bisa diterapkan. Apalagi sebelum hari ini, kemarin tepatnya, ada kabar baik nih untuk DAK yang ternyata mengalami mundur waktunya dari 21 Juli ke 31 Agustus. Jadi masih teman-teman yang sudah hopeless, yang kemarin belum sempat tender, silakan bisa mulai tender. Mudah-mudahan dengan materi hari ini menjadi inspirasi bagaimana melaksanakan proses tender atau pemilihan penyedia untuk pengerjaan konstruksi Badan Usaha Kualifikasi Usaha Kecil. Begitu ya Cak Mus ya? Pas kan temannya? Oke. Kita baik Bapak Ibu. Ya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan yang paling penting agar situasi pandemi ini lekas berlalu Bapak Ibu, sehingga kita semua kembali dalam kondisi sebenarnya sebelum pandemi. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Menyampaikan kembali tata tertibnya untuk Bapak Ibu yang baru bergabung di Muji Santosa Training Consulting. Jadi webinar ini akan dilaksanakan dalam waktu 2 kali 45 menit ya Cak, tapi tanpa babak tambahan dan adu penalti. Jadi kurang lebih selama 90 menit ke depan. Narasumber sebenarnya waktunya 45 menit, tapi beliau tadi sudah request minta 60 menit. Nah ya mudah-mudahan 60 menit bisa digunakan dengan baik, tidak perlu ada pemberian kesempatan, karena akan dikenakan denda tentunya. Itu oke. Ya, kemudian bagi yang ingin bertanya silakan klik tombol raise hand-nya, nanti bisa bertanya langsung, atau kalau sudah tidak sabar silakan klik saja di chat. Jika ada waktu nanti coba saya bacakan agar bisa dijawab oleh narasumber kita pada siang hari ini. Oke, sekilas tentang narasumber. Cak Mustafa, dia pendamping kontrak LKPP, fasilitator RUP, kemudian juga ahli muda A3 konstruksi, dan bersama-sama saya juga di Dewan Perwakilan Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Saya di Biro PBJ Setda Prov Jawa Timur. Silakan Cak Mustafa, waktu dan tempat dipersilakan selama 55 menit ke depan, karena saya sudah ambil 5 menit. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, kelihatan? Ya. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Cak Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Muji Santosa, selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati pula Bapak Muklis Isnaini, beliau dari bagian PBJ Pemerintah Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, yang kebetulan juga sebagai tim MS. Tak lupa pula yang saya hormati Cak Rangga, selaku moderator, juga pasangan saya ini di MR Musang PBJ Channel, serta Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting atau di workshop online pada siang hari ini yang berbahagia dan saya banggakan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kebetulan pada siang hari ini saya mendapatkan tugas dari Pak Muji Santosa untuk mencoba menyampaikan materi tentang pengadaan penyedia pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil untuk badan usaha sesuai peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 Bapak Ibu. Tapi mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud saya menggurui nggih. Kita hadir di workshop online pada siang dan sore hari ini semata-mata kita belajar bersama terkait aturan baru peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 yang diundangkan tanggal 10 kemarin ya Cak Rangga ya, 10 Juni ya. Ya, betul. Undangkan 10 Juni sehingga ini hal baru, kita mencoba belajar bersama. Mudah-mudahan pokok bahasan dan diskusi kita sore hari ini bisa bermanfaat baik untuk diri saya sendiri maupun teman-teman semua. Jika terjadi kesalahan pengetikan di slide saya Cak Rangga, karena bikinnya sambil nonton bola ini sudah malam. Ya tolong dimaklumi. Kondisi juga paket pas sibuk-sibuknya, ngejar paket DAK juga. Nggih, baik. Saya lanjutkan nggih. Oke. Baik, ini sekilas tentang saya yang paling ganteng ya Cak Rangga ya dengan kumisnya. Ya. Ini tadi sudah diperkenalkan oleh Cak Rangga, di layar juga sudah tertuang foto, mohon maaf, nomor WA saya, barangkali Bapak Ibu ingin berdiskusi, silahkan berdiskusi. Sudah ada beberapa teman dari beberapa provinsi juga sering diskusi dengan saya. Baik Bapak Ibu, sudah diperkenalkan Cak Rangga. Nah, terkait pekerjaan konstruksi. Karena pokok bahasan kita sore hari ini atau siang hari ini adalah tentang pekerjaan konstruksi, tentunya kita harus memahami dulu, apa sih pekerjaan konstruksi itu? Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Sehingga sekecil apapun kalau terkait dengan bangunan, maka itu masuk pekerjaan konstruksi. Misalkan ada pengecatan gedung, itu sudah masuk jenis pekerjaan konstruksi. Oke, lanjut ya. Ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bicara tentang pekerjaan konstruksi, tidak lupa pula aturan yang terkait. Yang pertama tentunya Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Yang kedua tentang peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2000, mohon maaf, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2000, sebentar ini salah ketik ini saya. 14 tahun 2021, 22 ini yang betul Pak nggih. Perubahan atas peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Yang ketiga tentunya Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya. Karena bagaimanapun Perpres itu masih Perpres 16. Cuman ada beberapa yang diubah ke dalam Perpres 12 tahun 2021 yang diundangkan tanggal 2 Februari ya Cak Rangga ya. Oke, ya. Lanjut. Peraturan terkait lain yaitu yang baru-baru ini diundangkan Bapak Ibu yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia, yaitu peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
bicara tentang pekerjaan konstruksi juga terkait dengan tahapan pengadaan tentunya. Dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia, sampai dengan serah terima. Namun demikian pada siang dan sore hari ini kita bahas 3 tahapan. Yang pertama persiapan pengadaan. Sedikit di persiapan pengadaan, yang banyak kita diskusikan pada sore hari ini atau siang hari ini yaitu persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 12 tahun 2021 bahwa segmentasi pekerjaan konstruksi berubah. Kecil yang semula sampai dengan 2,5 miliar berubah menjadi sampai dengan 15 miliar. Sedangkan menengah yang semula 2,5 miliar sampai 50 miliar, sehingga menyesuaikan berubah menjadi 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Dan untuk kualifikasi besar yaitu di atas 50 miliar. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah terkait dokumen persiapan pengadaan. Dokumen persiapan pengadaan disusun oleh PPK yang berisi antara lain spesifikasi teknis dan gambar, HPS dan rancangan kontrak. Dan setelah penetapan dokumen persiapan pengadaan, tentunya PPK membuat paket di aplikasi SPSE. Dan setelah membuat paket, dilengkapi dengan SK PPK, dokumen anggaran belanja, ID paket RUP, dan rencana waktu penggunaan barang jasanya, PPK mengirimkan dokumen persiapan pengadaan kepada UKPBJ. Dan Kepala UKPBJ menugaskan Pokja Pemilihan untuk melaksanakan proses pemilihan. Sehingga pimpinan UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan berdasarkan surat penugasan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke review dokumen persiapan pengadaan. Sebagaimana kita ketahui di Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 bahwa dokumen persiapan pengadaan yang dikirimkan oleh PPK kepada UKPBJ dan diteruskan kepada Pokja Pemilihan tidak serta-merta Bapak Ibu langsung kita tenderkan. Pokja wajib melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Dan siapa saja yang terlibat untuk pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan Bapak Ibu bahwa yang terlibat di dalam rapat review dokumen persiapan pengadaan antara lain tentunya Pokja Pemilihan yang mendapatkan tugas untuk melakukan tender pekerjaan tersebut. Selanjutnya PPK yang memiliki paket pekerjaan. Dan tentunya karena dokumen persiapan pengadaan antara lain DED, spek, serta rancangan kontrak juga, itu bikinan konsultan perancang, termasuk metode pelaksanaan pekerjaan di dalamnya bikinan konsultan perancang, tentunya Pokja Pemilihan harus mengundang supaya apa yang kita bahas itu nyambung. Karena kalau yang hadir hanya PPK, karena PPK mohon maaf pejabat struktural biasanya dari sibuk dengan pekerjaan rutin, semuanya diserahkan kepada konsultan perancang, juga tim teknis dan tenaga ahli. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai ketentuan bahwa karena ada dokumen rencana keselamatan konstruksi di dalam dokumen persiapan pengadaan, tentunya harus melibatkan personel K3. Nah, jika Pokja Pemilihan salah satunya sudah ada personil K3-nya, memiliki sertifikat ahli K3, cukup dilakukan oleh Pokja Pemilihan. Bagaimana jika tidak ada? Maka Pokja Pemilihan minta pendampingan terhadap personil K3 yang ada, baik itu yang ada di bagian PBJ atau Biro PBJ, atau kalau tidak ada meminta PPK untuk menghadirkan personil K3. Sehingga apa yang dibahas semuanya bisa lengkap. Berdasarkan pengalaman saya, Bapak Ibu, jika yang hadir hanya PPK, begitu disampaikan kepada konsultan perancang, hasilnya akan beda. Sehingga kami, mohon maaf, kami share pengalaman. Pada saat rapat review, saya selalu meminta PPK hadir beserta konsultan perancang dan tim teknis atau tenaga ahli. Sehingga rapat itu betul-betul clear sekali bisa selesai. Oke, lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dokumen persiapan pengadaan yang dilakukan review antara lain spesifikasi teknis atau DED yang memuat bahan bangunan, peralatan konstruksi, peralatan bangunan,
metode konstruksi, metode pelaksanaan, dan jabatan kerja konstruksi. Yang kedua, HPS. Tentunya histori HPS dibahas. Bagaimana cara penetapan harga satuan yang ada di HPS, baik itu harga satuan dasar upah, bahan maupun alat. Sehingga jelas bahwa harga-harga bahan dan alat harus berdasarkan harga pasar terkini. Sedangkan terkait upah berdasar upah minimum kabupaten kota di mana lokasi pekerjaan itu berada. Sesuai diatur di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2016 tentang standar analisis harga satuan pekerjaan. Di sana di lampiran di halaman 74 kalau tidak salah diatur untuk upah itu berdasarkan upah minimum kabupaten kota setempat yang ditetapkan oleh gubernur atau wali kota ataupun bupati. Dan jika tidak ditetapkan maka menggunakan aturan kabupaten kota yang terdekat dengan lokasi pekerjaan. Nilai HPS tidak boleh melebihi pagu anggaran. Karena bisa jadi saya pernah mengalami ternyata selisih Rp1. Sehingga anggaran 2,5 miliar. Ternyata HPS-nya 2,5 miliar lebih Rp1. Sehingga PPK beranggapan karena lebih dari 2,5 menjadi usaha menengah dong. Sehingga harus 4 personil dan seterusnya. Setelah kita review, kita jelaskan baru sehingga dirubah. Termasuk biaya penerapan SMKK. Karena sesuai dengan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, bahwa ada 9 komponen biaya penerapan SMKK yang harus tertuang di dalam HPS. Dan itu merupakan biaya atau mata pembayaran tersendiri. Tidak termasuk di dalam biaya persiapan maupun overhead. Sehingga harus muncul tersendiri 9 komponen. Dan itu harus direview oleh Pokja jika tidak muncul sebagai mata pembayaran tersendiri. Yang ketiga tentang rancangan kontrak. Sebagaimana kita ketahui bahwa rancangan kontrak adalah merupakan bagian yang dikompetisikan. Sehingga seluruh isinya, kalau meminjam bahasanya Pak Muklis, harus paripurna, harus lengkap. Sehingga tidak ada isian-isian yang kosong. Kenapa? Karena pada saat dilakukan tender, rancangan kontrak sudah merupakan bagian yang dikompetisikan. Tidak boleh berubah sampai dengan penandatanganan kontrak, kecuali hanya mempersingkat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang akan melewati batas akhir tahun anggaran. Pengalaman saya sebagai Pokja, banyak rancangan kontrak ini yang kosongan kadang-kadang PP kan tidak tahu. Setelah kita undang baru ngeh ternyata, oh begitu toh ternyata. Termasuk lingkup pekerjaan di pasal 2, masih kosong. Padahal itu lingkup pekerjaan harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis yang ada. Juga tentang SSKK-nya, yang mengatur uang muka, yang mengatur jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yang mengatur material onset, yang mengatur tentang penyelesaian sengketa kontrak. Semuanya diatur di sana. Juga tentang SSUK, harus mengacu kepada aturan-aturan yang ada. Oke. Terus yang ketiga tentunya dokumen anggaran belanja, yaitu terkait ketersediaan anggarannya. Memastikan Pokja ini apakah anggarannya sudah disahkan atau tidak. Dan yang selanjutnya ID paket RUP. Pokja memastikan di rapat review bahwa kode RUP sama dengan paket yang akan ditenderkan. Terkadang paket pada saat dibuat masih menggunakan kode RUP yang lama. Begitu RUP ada perubahan, tidak dilakukan update RUP di SPSE-nya. Terkadang tidak nyambung, hingga itu juga harus dicek pada saat rapat review. Yang selanjutnya memastikan bahwa paket sudah diumumkan dalam aplikasi Sirup. Dan terkait waktu penggunaan barang jasa. Pokja dari rapat review harus memastikan bahwa waktu mulai pemilihan sampai dengan selesainya pemilihan dan sampai dengan penyelesaian pekerjaan itu masih cukup waktunya. Jadi harus dipastikan. Jika tidak cukup waktunya, maka PPK diminta mereview kembali, terkait jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Saya pernah mengalami ternyata jangka waktu pelaksanaan ditetapkan 180 hari kalender. Setelah konsultan perancang kita undang dengan PPK dan tim teknis, ternyata konsultan perancang ini 150 hari cukup kok Pak, sudah sangat cukup. Karena ada antara pekerjaan struktur dengan pekerjaan yang lain ini tidak harus menunggu strukturnya.
Ternyata cukup waktunya, kurang dari 150 hari. Termasuk analisis pasar, memastikan ketersediaan pelaku usaha, menentukan metode kualifikasi, metode pemilihan penyedianya, dan terakhir terkait dokumen rencana keselamatan konstruksi. Pokja harus memastikan uraian pekerjaannya, apakah sudah sesuai ketentuan di Permen PUPR 10 tahun 2021 tentang SMKK. Memastikan apakah uraian pekerjaan itu identifikasi bahayanya juga sudah sesuai. Terkait dokumen RKK di aturan yang baru Bapak Ibu, mulai tahun 2019 yang lalu di Permen PUPR 21 diatur bahwa di dalam dokumen RKK PPK harus menetapkan satu uraian pekerjaan yang memiliki risiko paling besar di antara seluruh uraian pekerjaan yang ada. Cukup satu uraian pekerjaan yang memiliki tingkat risiko terbesar. Kenapa? Karena pada saat tender bagi peserta ada relaksasi. Terus yang ketiga, memastikan bahwa penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi sudah ditetapkan oleh PPK. Itu termasuk risiko kecil atau sedang atau besar. Karena kaitannya dengan syarat personil atau ahli K3-nya. Jika kecil maka cukup petugas keselamatan konstruksi. Jika sedang maka dengan ahli muda K3 konstruksi dengan pengalaman 3 tahun. Atau ahli madya tanpa pengalaman. Jika risiko itu besar, maka ahli madya konstruksi dengan pengalaman 3 tahun atau ahli utama tanpa pengalaman. Oke, itu semua harus dirapatkan Bapak Ibu. Jadi Pokja tidak serta-merta mensyaratkan sendiri di dokumen pemilihan. Apa yang tertuang di dalam dokumen pemilihan merupakan kesepakatan bersama antara Pokja dan PPK, sehingga tidak terjadi setelah ditayangkan ternyata PPK tidak berkenan, tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu persiapan pemilihan penyedia. Sebagaimana kita ketahui, tahapan persiapan pemilihan itu dimulai dari penetapan metode pemilihannya, penetapan metode kualifikasinya, penetapan persyaratan penyedia, metode evaluasi penawarannya, metode penyampaian penawaran, serta penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan, dan terakhir tentunya penetapan jaminan penawaran jika itu paketnya di atas 10 miliar Bapak Ibu, dan sanggahan banding. Sanggahan banding nilainya 1% dari nilai HPS jika penawaran antara 1 sampai dengan 3%. Oke, lanjut. Nah, terkait penetapan metode pemilihan. Jika di bawah 200 juta maka cukup pengadaan langsung. Jika di atas 200 juta bisa dilakukan dengan tender atau tender cepat. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait penetapan metode kualifikasi. Ada 2 Bapak Ibu, yaitu pra dan pasca. Untuk pasca yaitu proses evaluasinya dilakukan setelah penyampaian penawaran. Untuk diperuntukkan bagi pekerjaan yang bersifat tidak kompleks. Sedangkan proses yang prakualifikasinya pra diperuntukkan bagi pekerjaan yang bersifat kompleks. Apa yang dimaksud pekerjaan kompleks? Adalah yang memiliki risiko tinggi, menggunakan teknologi tinggi, peralatan yang didesain khusus, dan atau sulit didefinisikan secara teknis. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan TBJ-nya? Tentunya penentuan tingkat kompleksitas pekerjaan konstruksi sudah ditetapkan PPK pada tahapan identifikasi kebutuhan N-1 tentunya. Oke, lanjut nggih. Nah, sekarang tentang penetapan persyaratan penyedia. Dibagi menjadi 2, yaitu teknis dan kualifikasi. Persyaratan teknis terkait metode pelaksanaan ini untuk kualifikasi usaha besar atau kompleks. Yang kedua, personil manajerial. Peralatan utama, dokumen subkontrak khusus untuk menengah dan besar. Dan terakhir dokumen RKK, yaitu rencana keselamatan konstruksi. Terkait kualifikasi, yaitu administrasi kualifikasi dan teknis kualifikasi. Jika ternyata PPK menetapkan persyaratan lainnya, maka ditambahkan di kualifikasi. Jika itu kualifikasi. Jika teknis, ditambahkan di teknis. Oke. Nah, Pokja pemilihan menetapkan metode persyaratan teknis dan kualifikasi berdasarkan penetapan hasil rapat review dokumen persiapan pengadaan. Pokja pemilihan dilarang menambah dan mengganti persyaratan yang telah ditetapkan saat rapat review dokumen persiapan pengadaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Ini adalah persyaratan teknis penawaran. Yang pertama metode pelaksanaan. Jadi disyaratkan hanya untuk kualifikasi besar. Sedangkan untuk kualifikasi kecil dan menengah tidak disyaratkan. Tentunya tugasnya PPK untuk membuat metode pelaksanaan tersebut untuk usaha kecil dan menengah. Sedangkan besar dikompetisikan. Terkait daftar peralatan. Hanya mensyaratkan daftar isian peralatan, baik itu jenis, kapasitas maupun jumlahnya. Terkait bukti kepemilikan boleh 3 nih Bapak Ibu, bisa milik sendiri, bisa sewa beli ataupun sewa. Serta bukti-bukti kepemilikan. Jika sewa maka melampirkan surat perjanjian sewa dan bukti kepemilikan atau penguasaan alat dari pemilik persewaan. Terkait personil manajerial yang disyaratkan adalah daftar isian personil manajerial. Jika kualifikasi kecil yaitu 2 orang, 1 orang pelaksana dengan pengalaman 2 tahun dan 1 orang ahli K3 atau petugas K3 konstruksi, tentunya disesuaikan dengan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksinya. Yang selanjutnya jabatan, pengalaman, serta kualifikasi personil manajerial, apakah SKA atau SKT, dan bukti pengalaman. Bukti pengalaman Bapak Ibu, PPK tidak boleh menetapkan hanya berdasarkan referensi kerja. Jadi pengalaman itu boleh dua-duanya. Daftar riwayat pekerjaan atau referensi kerja dari pengguna jasa. Sedangkan peserta tender boleh menawarkan riwayat pekerjaan atau referensi kerja dari pengguna jasa. Oke. Terkait subkon. Subkon hanya untuk pagu di atas 25 miliar. Sedangkan dokumen RKK Bapak Ibu ada 5 elemen. Mulai fakta keselamatan, yaitu ada 7 fakta pernyataan, terus terkait elemen kepemimpinan dan seterusnya sampai evaluasi. Oke, lanjut. Nah, yang keenam jaminan penawaran. Jika paket tersebut bernilai di atas 10 miliar, maka mempersyaratkan jaminan penawaran. Untuk sedangkan yang ketujuh yaitu persyaratan lainnya Bapak Ibu. Di aturan baru di peraturan LKPP nomor 12 itu dikatakan di sana, dalam hal diperlukan dapat dilakukan penambahan persyaratan dengan ketentuan wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat tinggi pratama, berarti dari kepala dinasnya atau PA-nya PPK. Dan yang terpenting tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan perundang-undangan. Oke, terkait persyaratan kualifikasi, KSO tetap sama dengan yang dulu, menengah dan besar. Nah, terkait dulu IUJK, izin usaha jasa konstruksi, sekarang diganti istilahnya perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi. Jadi boleh IUJK jika masih berlaku, dan yang terbaru dengan NIB, nomor induk berusaha. Nah, yang selanjutnya SBU, sertifikat badan usaha, dan pengalaman pekerjaan 4 tahun terakhir. Jadi khusus pekerjaan konstruksi Bapak Ibu. Jadi usaha kecil yang berdiri kurang dari 3 tahun itu diatur di sana. Untuk nilai paket sampai dengan 2,5 miliar dikecualikan dari syarat pengalaman 4 tahun terakhir. Artinya tidak wajib memiliki pengalaman. Sedangkan nilai paket di atas 2,5 miliar sampai 15 miliar harus memiliki atau mempunyai satu pengalaman pada bidang yang sama Bapak Ibu. Kalau pengalaman jadi untuk peserta yang berdiri lebih dari 3 tahun berarti cukup memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi apapun. Oke, terkait sertifikat manajemen mutu dan SMKK serta manajemen lingkungan itu khusus pekerjaan kompleks, berisiko tinggi dan kualifikasi besar. Nah, terkait teknis kualifikasi, sisa kemampuan paket. Kalau dulu hanya untuk khusus untuk usaha kecil yaitu 5 paket. Nah, sekarang aturan baru usaha non kecil wajib memiliki 6 paket, sedangkan SKN dihapus di sana. Terus pengalaman kemampuan dasar. Untuk usaha ini hanya untuk usaha menengah dan besar tetap Bapak Ibu. Dan sedangkan persyaratan lain diatur juga di peraturan LKPP nomor 12, wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat tinggi pratama. Dan terpenting tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan perundang-undangan. Oke, lanjut. Terkait penetapan metode evaluasi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa sesuai peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 untuk pekerjaan konstruksi seluruhnya menggunakan metode evaluasi harga terendah.
Jadi ketentuan dulu yang di Permen PUPR 14 tahun 2020 di sana diatur ada di pasal 58 boleh menggunakan sistem nilai. Tapi di peraturan LKPP sudah dihilangkan Bapak Ibu, semuanya harga terendah. Yang pertama sistem gugur, yang kedua ambang batas. Jadi kalau harga terendah sistem gugur Bapak Ibu yaitu untuk pekerjaan tidak kompleks. Nah, sedangkan untuk harga terendah ambang batas diperuntukkan bagi pekerjaan kompleks. Oke, ini terkait dengan contoh pasca kualifikasi jadwal Bapak Ibu, jadwal pemilihan. Nah Bapak Ibu, kalau dulu pengumuman itu 5 hari kerja. Nah di peraturan LKPP yang baru berdasarkan 5 hari kalender. Sedangkan pendaftaran atau pengunduhan dokumen, kalau aturan yang lama sampai dengan 1 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Di peraturan LKPP yang 12 ini yang baru, sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Jadi, kenapa kok ditetapkan seperti itu? Bisa jadi sampai dengan batas akhir itu peserta belum tahu sampai 1 hari sebelumnya. Tahunya hari terakhir, sehingga masih tetap memiliki kesempatan yang sama. Nah, untuk pemberian penjelasan paling cepat 3 hari kalender. Tapi di sana diatur dilakukan pada hari kerja dan jam kerja. Sedangkan penyampaian dokumen penawaran sekurang-kurangnya 3 hari kalender setelah BA pemberian penjelasan. Namun harus diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Nah, terkait masa sanggah Bapak Ibu. Masa sanggah kalau dulu 5 hari kerja. Nah, sekarang 5 hari kalender setelah pengumuman pemenang. Namun harus diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Jawaban sanggah paling lambat 3 hari kalender Bapak Ibu setelah masa sanggah berakhir. Kalau dulu hari kerja. Diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Jadwal hari terakhirnya yang diatur harus hari kerja dan jam kerja. Sedangkan masa sanggah banding juga diatur 5 hari kalender setelah jawaban sanggah. Dan jawaban sanggah banding Bapak Ibu paling lambat 14 hari kalender setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding. Diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hormati, terkait dokumen pemilihan ada 2, yaitu dokumen tender dan dokumen kualifikasi. Apa saja yang ada di sana? Ini Bapak Ibu, tentunya mulai ketentuan umum, IKP, termasuk bentuk dokumen penawaran diatur di sana, dokumen administrasi, dokumen penawaran teknis, apa saja, dokumen penawaran harga, termasuk lampirannya, rancangan kontrak ada di sana merupakan bagian dari dokumen tender. Itu sudah merupakan bagian yang dikompetisikan. Termasuk spesifikasi teknis dan gambar, DED atau Detail Engineering Design. Contoh bentuk dokumen lain itu juga merupakan bagian dari dokumen tender. Sedangkan dokumen kualifikasi terdiri dari lembar data kualifikasi, formulir isian kualifikasi diatur dalam SPSE. Nah, dalam hal KSO, maka dokumen kualifikasi dilengkapi dengan formulir isian kualifikasi anggota KSO-nya yang disampaikan oleh lead firm KSO-nya atau pemimpin atau pimpinan dari KSO. Yang selanjutnya petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi bagi peserta KSO dan tata cara evaluasi kualifikasinya. Baik, terkait jaminan, dokumen jaminan Bapak Ibu, penetapan jaminan. Untuk jaminan penawaran khusus untuk peserta atau nilai paket, nilai HPS di atas 10 miliar. Nilai jaminannya diatur antara 1 sampai dengan 3% dari nilai HPS. Nah, pengalaman saya sebagai Pokja, itu kami ambil 2%-nya, kami ambil di tengah-tengahnya. Nah, sedangkan jaminan sanggah banding itu dikhususkan bagi penyanggah banding. Harus menyerahkan jaminan sanggah banding sebesar 1% dari nilai HPS. Oke Bapak Ibu, nah sekarang menginjak pada evaluasi dokumen penawaran. Nah, tahapan pemilihan penyedia dimulai pembukaan penawaran, koreksi aritmatik, evaluasi, sampai dengan penyampaian berita acara hasil pemilihan kepada PPK. Nah, oke. Nah, terkait ketentuan Bapak Ibu, ini juga harus dipahami, kadang-kadang kita sebagai Pokja tidak membaca ketentuan IKP. Di sana diatur di MDP di bab 1 huruf C. Ini jika terjadi pertentangan ketentuan antara IKP dan SPSE, maka yang digunakan
adalah persyaratan yang tertulis pada dokumen pemilihan, Bapak Ibu. Nah, untuk yang di huruf D, Bapak Ibu, diatur pula. Bagaimana jika terjadi pertentangan ketentuan antara yang tertulis di IKP, LDP, LDK? Maka yang digunakan adalah ketentuan yang tertulis atau tertuang di dalam LDP maupun LDK. Ini harus kita pahami bersama, Bapak Ibu, karena ada persyaratan tambahan, misalkan di IKP tidak tertulis, sedangkan di LDK atau di LDP tertulis. Yang digunakan maka ketentuan yang tertuang dalam LDP maupun LDK-nya. Oke, lanjut pembukaan dokumen penawaran. Nah, 3 hal Bapak Ibu yang harus dilakukan dalam tahapan pembukaan penawaran. Yang pertama, memastikan berapa penawaran yang masuk. Yang kedua, memastikan berapa dokumen penawaran yang dapat dibuka. Karena kadang-kadang di aplikasi SPSE, termasuk saya mengalami di 2 minggu yang lalu, ada dokumen penawaran yang tidak bisa dibuka. Kita laporkan ke LPSE setempat, di bagian LPSE. Ternyata masih tidak ada solusi, kita laporkan ke LPSE support. 10 hari baru ada jawaban, Bapak Ibu, sehingga evaluasi yang kami lakukan terpaksa mundur karena ada dokumen pemilihan yang tidak dapat dibuka. Selanjutnya memastikan berapa dokumen yang dinyatakan sebagai dokumen penawaran yang masuk, yaitu dokumen yang terdiri dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen harga. Apabila salah satu dokumen penawaran tidak tersampaikan, maka dianggap bukan penawaran masuk, gugur di administrasi. Oke, lanjut. Nah, pembukaan penawaran. Ini tahapan-tahapan pembukaan penawaran ya Bapak Ibu. Karena ini paket kecil, yang saya warnai kuning Bapak Ibu, terkait metode pelaksanaan, dokumen subkontrak tidak. Karena subkon hanya untuk di atas 25 miliar, dan metode pelaksanaan syarat ini hanya untuk khusus nilai paket di atas 50 miliar. Nah, tata cara penilaiannya Bapak Ibu. Apabila hanya satu saja yang tersampaikan, maka sudah dianggap menyampaikan dokumen penawaran teknis. Jika tidak ada satu dokumen penawaran teknis yang disampaikan, maka dianggap tidak memasukkan dokumen penawaran. Oke. Ini contoh Bapak Ibu, karena di aplikasi SPSE masih belum support, karena harusnya gugur administrasi itu adalah seluruh substansi yang dipersyaratkan itu masuk di dalam evaluasi administrasi. Jika kurang maka gugur administrasi. Misalkan mensyaratkan 5, ternyata peserta hanya ngupload 4 misalkan, maka gugur di tahapan administrasi. Termasuk misalkan peserta tidak menyerahkan jaminan penawaran sampai dengan batas akhir. Ternyata setelah dikonfirmasi kepada penerbit, ternyata belum atau tidak dapat diserahkan sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. Atau pada saat pencairan harus menggunakan dokumen asli, maka itu menggugurkan bagi peserta. Oke, lanjut. Nah, terkait koreksi aritmatik Bapak Ibu, jika terjadi kesalahan volume, kesalahan jenis pekerjaan, baik maupun kesalahan atau pembetulan perkalian volume dengan harga, maka wajib diberitahukan nanti kepada peserta. Namun tetap dianggap masuk ke dalam daftar keluaran dan harga pekerjaan lain. Oke, lanjut nggih. Nah, ini Bapak Ibu penting. Yang nomor 3, dalam hal terdapat perbedaan nilai penawaran yang diupload dengan nilai penawaran SPSE, maka menggunakan koreksi aritmatik berdasarkan koreksi aritmatik manual. Ini tertuang Bapak Ibu di dalam MDP. Oke, lanjut. Nah, ini contoh saja. Jika ada banyak peserta yang masuk, tugas Pokja yaitu yang pertama melakukan evaluasi. Kita tutup ini. Melakukan evaluasi terhadap 3 peserta terendah. Ternyata jika 3 peserta terendah ada yang gugur, maka dilanjutkan melakukan evaluasi ke urutan berikutnya. Termasuk sudah pembuktian, ternyata yang memenuhi syarat nomor 2, 3, 4, ada yang gugur misalkan nomor 4. Maka mengevaluasi kembali yang nomor 5. Demikian seterusnya. Sehingga diperoleh sekurang-kurangnya 3 peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi. Artinya jika masih ada penawaran di atasnya harus dilakukan evaluasi berikutnya. Karena harus diperoleh 1 pemenang dan 2 pemenang cadangan. Oke. Nah,
Bapak Ibu, di dalam MDP juga diatur. Jika penawaran yang masuk hanya satu, tender dilanjutkan dengan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi, serta apabila memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Artinya apa? Kalau ada 5 penawaran yang masuk, ternyata sampai dengan pembuktian yang memenuhi syarat hanya satu, maka tidak ada klarifikasi negosiasi. Kenapa? Ruhnya itu karena sudah dikompetisikan. Sehingga kalau yang memenuhi syarat hanya satu, ya lanjut. Oke, lanjut nggih. Nah, terkait evaluasi administrasi. Nah, Bapak Ibu, baik itu dokumen administrasi, dokumen penawaran teknis, maupun dokumen penawaran harga. Itu merupakan harus dievaluasi. Nah, jika ternyata tidak atau dokumen penawaran teknisnya ada yang kurang atau tidak terpenuhi, maka gugur di administrasi. Atau salah dalam mengupload. Di sana juga diatur juga di MDP, jika dokumen penawaran teknis tidak disampaikan pada dokumen penawaran aplikasi fasilitas unggah dokumen penawaran teknis, tapi tersampaikan di aplikasi atau fasilitas unggah kualifikasi lainnya di aplikasi SPSC, maka dia anggap tidak menyampaikan dokumen penawaran. Oke. Ini tahapan-tahapan evaluasi administrasi, Bapak Ibu, nanti bisa dibaca karena terkait keterbatasan waktu. Masih berapa menit saya, Cak? Cak Rangga? Masih 28 menit. Wih, kok pelit banget, pelit-pelit lah. Iya, 18 menit salah. Wih, kok sekarang ini lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, ini contoh saja Bapak Ibu pada saat ngisi di aplikasi SPSC. Nah, terkait evaluasi kualifikasi. Sebagaimana kita ketahui, segmentasinya kecil sampai dengan 15 miliar, kualifikasi menengah 15 sampai 50 M, dan kualifikasi besar di atas 50 M. Jika syarat kualifikasi kecil ternyata yang masuk menengah dan besar, maka ya gugur di tahapan evaluasi kualifikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jika terjadi perbedaan data kualifikasi antara form isian kualifikasi SPSE dan fasilitas unggah kualifikasi lainnya, maka yang digunakan adalah data yang sesuai persyaratan kualifikasi. Hingga dicari mana data yang sesuai. Tidak digugurkan Bapak Ibu jika terjadi perbedaan data kualifikasi. Mana yang sesuai, ya itulah yang digunakan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu tentang evaluasi kualifikasi. Di aturan yang baru, KSU tetap. Terkait perizinan izin usaha jasa konstruksi. Nah, yang baru Bapak Ibu, peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi. Boleh IUJK, kalau memang masih memiliki IUJK yang masih berlaku, boleh juga NIB, karena ada SE dari Menteri PUPR ya Cak Rangga ya, bahwa IUJK diganti NIB, kan gitu ya Cak? Ya, PP 5, perizinan berbasis resiko. Ah, siap. Oh, menjadi keren Cak Rangga. Gak salah lek tadi pasangan musang. Oke, terkait KD Bapak Ibu, persyaratan KD tetap yaitu 3 NPT pada dalam 15 tahun terakhir. Nah, terkait sertifikat mutu juga tetap Bapak Ibu. Nah, terkait NPWP. Kalau dulu memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban pelaporan pajak yaitu SPT tahunan. Nah, yang sekarang yang baru Bapak Ibu memiliki NPWP dengan status keterangan wajib pajak, yaitu berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak atau KSWP harus valid. Tapi tidak menggugurkan ya Cak Rangga ya, kalau error maka diminta keterangan kepada kantor Dijen Pajak setempat. Nah, untuk solusinya kami di dokumen LDK kami bunyikan melampirkan hasil screenshot dari status valid hasil konfirmasi wajib pajak. Oke. Nah, terkait akta pendirian tetap. Nah, terkait memiliki pengalaman pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Ini diatur di yang baru Bapak Ibu, memiliki pengalaman dalam kurun 4 tahun terakhir.
untuk kualifikasi kecil yang berdiri dari kurang dari 3 tahun dikecualikan dari syarat pengalaman tersebut. Artinya bebas, tidak mesti pengalaman pun tidak masalah. Karena memberikan kesempatan yang kepada penyedia baru ya Cak Rangga ya. Cak Rangga, Kak Krungu ya? Siap. Oke. Nah untuk nilai paket di atas 2,5 miliar sampai 15 miliar harus memiliki pengalaman satu pekerjaan di bidang yang sama. Terkait SKP Bapak Ibu sudah ada ketentuan baru. Jadi usaha non kecil 6 paket, sedangkan usaha kecil 5 paket. Oke, nah ketentuan SKN dihapus Bapak Ibu dan ketentuan peserta yang ber-KSO tetap. Oke, ini syarat-syarat KSO ya Bapak Ibu, yang boleh itu besar-besar, kualifikasi yang sama atau sekelas, besar-besar atau menengah-menengah, atau satu tingkat di bawahnya, bisa besar menengah dan menengah kecil. Kecil-kecil tidak boleh Bapak Ibu, khusus pekerjaan konstruksi, sedangkan pekerjaan yang lain selain konstruksi, kecil dan kecil boleh ber-KSO. Oke, lanjut. Nah Bapak Ibu terkait izin, nah, ini tertulis di sana, memiliki izin sertifikat. Jika izin atau sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasangan dokumen penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur. Namun, merujuk kepada SE PUPR nomor 2 SE /M/2021 tanggal 22 Januari, di sana dikatakan jika izin usaha SBU ataupun SKK yang habis sebelum tanggal ditetapkannya atau diterbitkannya SE tanggal 22 Januari, maka harus tervalidasi, artinya sudah mengurus perpanjangannya. Dan jika masa berlakunya habis setelah tanggal 22 Januari, itu dinyatakan tetap berlaku sampai 31 Desember. Oke, nah terkait sertifikat personil, Bapak Ibu terkait sertifikat, mohon maaf, izin usaha nggih, dan sertifikat mohon maaf, maka peserta harus menyampaikan izin atau sertifikat yang sudah diperpanjang kepada PPK saat penyerahan lokasi dan personil. Jadi pada saat klarifikasi kualifikasi disampaikan kepada peserta, dijelaskan agar masa berlaku SBU sudah berlaku pada saat penyerahan lokasi dan personil. Ketentuan yang lama itu sudah harus berlaku pada saat rapat PAM ya Cak Rangga ya. Oke. Betul. Nah, terkait pengalaman, Bapak Ibu, pengalaman 4 tahun terakhir diambil dari pengalaman pada isian kualifikasi dan dibuktikan saat pembuktian kualifikasi. Peserta harus menyampaikan bukti kontrak dan BAST asli, berita acara serah terima pekerjaan. Nah, terkait pengalaman subkontrak, peserta wajib membawa kontrak terhadap subkontrak, kontraknya subkontrak, dilengkapi dengan referensi kerja dari pemberi pekerjaan yang mengatakan bahwa memang benar subkontrak untuk pekerjaan tersebut. Oke, terkait evaluasi teknis. Nah, evaluasi teknis Bapak Ibu karena ini kecil, maka yang dievaluasi adalah personil manajerial, peralatan utama, dan dokumen RKK. Oke. Nah, terkait personil manajerial, yang dievaluasi adalah daftar isian personilnya, jabatan personil manajerialnya, serta riwayat kerja atau referensi kerja personil manajerial dari pengguna jasa. Nah, pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan atau keahlian, bukan berdasarkan jabatannya. Nah, terkait pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pekerjaan konstruksi. Jadi misalkan dalam tahun ini memiliki 3 bulan pengalaman, maka dianggap sudah 1 tahun. Ini terkait pengalaman kerja yang dinilai adalah setelah personil lulus pendidikan sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA ataupun SKTK. Oke, daftar isian personil. Nah, ini tata cara penilaiannya. Apabila daftar isian personil manajerial tidak disampaikan, maka gugur pada evaluasi administrasi. Walaupun peserta tersebut melampirkan SKA dan yang lain-lain, tapi yang dievaluasi adalah daftar isian personil manajerial. Nggih. Jadi kalau hanya melampirkan SKA, KTP biasanya nggih, itu dinyatakan gugur pada tahap evaluasi administrasi. Nah, apabila daftar isian personil disampaikan ke dalam form isian kualifikasi, namun tidak disampaikan ke dalam penawaran, maka dianggap tidak menyampaikan daftar isian personil
dan gugur administrasi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu terkait jabatan personil manajerial. Tata cara penilaiannya, Pokja pemilihan memastikan semua nama, jabatan, dan pengalaman yang disampaikan. Peserta tidak dapat merubah jabatan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Oke, terkait riwayat pengalaman kerja. Tata cara penilaiannya adalah Pokja menilai bahwa riwayat pengalaman sudah mencakup substansi daftar pengalaman pekerjaan sesuai dokumen pemilihan. Utamanya adalah dalam daftar riwayat hidup terdapat uraian tugasnya. Apabila dalam hal daftar riwayat hidup tidak menyampaikan uraian tugas, maka Pokmil melakukan klarifikasi, Pokja pemilihan melakukan klarifikasi. Apabila dalam hal klarifikasi uraian tugas tidak sesuai dengan keterampilan atau keahlian yang disyaratkan, maka tidak dapat dihitung. Oke, terkait referensi kerja, yaitu dari pengguna jasa. Jadi kalau itu dari unsur pemerintah, maka boleh dari PA, boleh KPA, boleh BPK atau BUMN. Jika itu badan usaha atau unsur swasta, maka badan usahanya. Jika itu pengalaman dari perseorangan, ya cukup perseorangan yang memberikan referensi. Oke, nah terkait ini ketentuan perbedaan antara pengguna jasa dan penyedia jasa bisa dibaca Bapak Ibu di PP nomor 22 tahun 2020. Ini pengganti dari peraturan pemerintah sebelumnya tentang juknis usaha, Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jakon. Nah, terkait penyedia jasa diatur di Undang-Undang 13 tahun 2003, yaitu tentang ketenagakerjaan. Oke, nah terkait tata cara menghitung. Yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan atau keahlian yang disyaratkan. Jadi pelaksana jembatan pengalamannya jembatan. Manajer teknik ahli jalan maka pengalamannya jalan. Untuk angka 1 dan 2 adalah berdasarkan keterampilan atau keahlian yang dipersyaratkan, bukan jabatan yang dipersyaratkan. Oke, lanjut. Nah, terkait pengalaman kerja, yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personil tersebut lulus sesuai persyaratan untuk memperoleh SK SKT. Ini contoh Bapak Ibu SKT pelaksana kelas 2. Pengalaman dihitung adalah minimal setelah lulus SMA karena cukup pelaksana. Namun kalau ahli dihitung setelah lulus S1. Kalau ahli utama juga dihitung setelah lulus S1 karena berdasarkan syarat untuk mengurus SKA maupun SKT-nya. Oke. Nah, terkait pengalaman kerja dihitung per tahun. Contoh, di tahun 2017 bekerja selama 3 bulan, maka dihitung 1 tahun anggaran. Di tahun 2018 bekerja di Dinas A selama 3 bulan dan di Dinas B selama 4 bulan. Tetap dihitung 1 tahun anggaran. Nah, ini tata cara penilaiannya yang saya garis bawahi atau tebal catat. Apabila ada pengalaman dalam 1 tahun anggaran yang disampaikan lebih dari 1, maka tetap dihitung dalam 1 tahun anggaran. Oke, terkait ini khusus untuk personil K3 Bapak Ibu. Khusus untuk risiko keselamatan konstruksi kecil, tidak dipersyaratkan pengalaman. Tapi kalau untuk sedang, maka boleh dipersyaratkan paling banyak 3 tahun pengalaman, yaitu ahli muda K3 konstruksi dengan pengalaman 3 tahun. Tapi kalau peserta menyampaikan ahli madya tanpa pengalaman. Untuk konstruksi besar dipersyaratkan 3 tahun pengalaman untuk ahli madya K3. Namun jika peserta menawarkan ahli utama, maka tidak mempersyaratkan pengalaman. Oke Bapak Ibu, evaluasi peralatan utama terkait milik sendiri, sewa beli maupun perjanjian sewa. Nah, untuk milik sendiri, peserta harus menyampaikan bukti kepemilikannya. Contohnya BP, kalau kendaraan ya boleh BPKB, boleh STNK, juga boleh invoice pembelian. Nah, tata cara evaluasinya dalam hal bukti peralatan berupa milik sendiri, maka dapat berupa STNK, BPKB, invoice, bukti pembelian atau bukti pendukung lainnya. Bagaimana bukti pendukung lainnya? Jika pembeliannya second, maka boleh bukti pendukung lainnya. Kalau saya beli mobil bekas dari Cak Rangga, maka kwitansi itu boleh sebagai bukti kepemilikan ya Cak Rangga ya. Oke, boleh, lanjut. Cak. 5 menit lagi. Loh, saya aduh ini. Semakin sering manggil saya, semakin cepat waktunya. Acur, cu. Untuk sewa beli Bapak Ibu,
peserta melampirkan bukti pembayaran sewa belinya, invoice DP-nya atau uang mukanya ataupun angsurannya. Nah, terkait perjanjian sewa harus melampirkan surat perjanjian sewanya disertai bukti kepemilikan atau penguasaan alatnya, Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca nggih. Nah, Bapak Ibu ini penting, baik itu milik sendiri, sewa beli atau perjanjian sewa, yang dilakukan klarifikasi hanya terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatannya. Oke. Bateraiku kok lali cak urung tak cas. Oh walah. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Hampir habis baterainya. Sudah selesai? Burung. Sik dulu. Oke, baterainya lali kata cas. Oke. Lanjut evaluasi dokumen RKK Bapak Ibu. Yang dievaluasi adalah elemennya. Yang pertama elemennya harus ada 5. Yang pertama fakta komitmen harus ada 7 fakta pernyataan Bapak Ibu. Pastikan nama paket pekerjaannya sesuai dengan yang ditenderkan. Nah, jika terjadi kesalahan nama pokja pemilihan tidak menggugurkan. Juga jika terjadi kesalahan pihak yang tanda tangan juga tidak menggugurkan Bapak Ibu. Jadi jangan asal digugurkan, ada ketentuannya. Nah, terkait identifikasi, PPK hanya menetapkan 1 identifikasi bahaya, yaitu kolom 1, 2, dan 3. Contoh ini pemasangan tiang pipa beton. Risikonya yang paling tinggi tertimpa pancang roboh sehingga bisa meninggal. Nah, peserta yang cukup mengisi nomor 4 sampai 15. Keterangan tidak wajib. Substansinya tidak dievaluasi, yang penting terisi karena relaksasi, nggih. Demikian juga tabel B2. Nah, untuk elemen dukungan juga begitu, yang penting terisi. Ada, tapi tidak dievaluasi substansinya. Terkait evaluasi elemen keempat, operasi keselamatan konstruksi, juga tidak dievaluasi substansinya. Yang penting ada. Jika tidak ada, maka dianggap tidak menyampaikan. Atau jika tidak diisi, maka dianggap tidak menyampaikan. Oke, terkait evaluasi keselamatan konstruksi yang elemen 5 juga begitu. Yang penting diisi, substansinya tidak dievaluasi. Oke, nah evaluasi harga Bapak Ibu, ini penting. Yang saya warnai ungu, jika total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai HPS, apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi HPS, maka dinyatakan gugur, walaupun penawaran awal di bawah HPS. Tapi karena ada kesalahan, pada saat dilakukan koreksi ternyata melebihi HPS, gugur. Nah juga yang B, apabila semua penawaran harga terkoreksi di atas nilai HPS, maka tender dinyatakan gagal. Evaluasi harga hanya dilakukan untuk 3 peserta terendah yang lulus evaluasi kualifikasi dan teknis. Penting juga ini evaluasi penerapan SMKK, koreksi aritmatik, klarifikasi harga terhadap penawaran di atas 10%, 110%, juga klarifikasi harga timpang Bapak Ibu jika tidak bisa membuktikan penawaran harga satuannya yang melebihi 110% HPS. Dan juga klarifikasi mata pembayaran yang 0 itu juga harus diklarifikasi. Juga klarifikasi kewajaran harga terhadap penawaran yang di bawah 80% HPS. Oke Bapak Ibu, ini sekedar contoh. Ini kalau kontrak lumsum, yang penting peserta menyampaikan penawaran harganya. Jika tidak ditawarkan atau 0, maka dinyatakan gugur. Apabila terdapat mata pembayaran yang 0 atau tidak ditulis, maka dilakukan klarifikasi, tidak menggugurkan. Namun, seluruh elemen atau komponen biaya penerapan SMKK sesuai pernyataan yang ditandatangani peserta harus dilaksanakan semua Bapak Ibu. Oke, nggih. Nah, ini contoh yang kontrak harga satuan. Pokja menilai biaya penerapan SMKK. Apabila salah satu tidak ditawarkan atau 0, maka penawaran biaya SMKK tidak digugurkan. Namun apabila risiko selamatan risiko kecil, maka item biaya konsultasi tidak wajib. Tapi jika ada yang tidak ditawarkan Bapak Ibu, boleh tidak gugur. Tapi jangan ke semuanya. Jika semuanya 0 maka gugur. Jika dari 9 komponen hanya menawarkan 5 misalkan, itu tidak gugur. Tapi jangan salah, peserta harus melaksanakan seluruhnya 9 komponen biaya atau elemen biaya
SMKK yang telah ditetapkan oleh PPK. Nah, ini terkait koreksi aritmatik jika terjadi kesalahan volume, kesalahan jenis pekerjaan, kesalahan perkalian, maka diberitahukan kepada peserta. Karena hasil koreksi akan merubah urutan peserta, urutan penawaran. Oke, peserta mengetahui jika dilakukan klarifikasi terjadi perubahan ranking. Itu harus diberitahukan ya, diklarifikasi kepada peserta. Nah, terkait penawaran harga di atas 110% HBS, ada harga satuan yang di atas 110% HBS, maka peserta diminta menyampaikan bukti pendukung harganya. Mana buktinya kalau harganya sekarang segitu, melebihi 110% HBS. Jika ternyata peserta dapat membuktikan ternyata harga pasar terkini itu memang sesuai apa yang ditawarkan peserta, maka tidak dinyatakan timpang. Oke. Selanjutnya diberi keterangan. Ini kalau harga timpang Bapak Ibu tidak dapat dibuktikan. Nah, jika tidak dapat dibuktikan maka dikatakan timpang. Dikasih catatan dan ini dituangkan dalam berita acara. Karena di ketentuan dokumen pemilihan jika Pokja tidak melakukan klarifikasi harga satuan timpang dan tidak melakukan evaluasi kewajaran harga, PPK berhak menolak atas hasil tender tersebut. Oke. Ini contoh saja. Jika terjadi, ini khusus untuk yang BA klarifikasi harga satuan. Jadi dituangkan dalam berita acara. Oke. Oke. Nah, ini oke. Kita sampai ditimpang dulu, Cak. Oh, nanti dilanjut. Ya, nanti dilanjut. Tenang, karena ini udah banyak yang bertanya nih. Oke, siap. Diakhiri dulu ya, nanti bisa dibaca sendiri oleh peserta ya. Ternyata waktunya memang konstruksi ini tidak cukup dengan waktu 1 jam Bapak Ibu, harusnya 3 jam memang. Oke, Cak, mungkin itu dulu, nanti bisa dilanjut diskusi, nggih. Oke, siap. Kalau ini bukan virtual, saya udah kasih tepuk tangan, Cak. Karena materinya keren, saya kasih tepuk tangan virtual saja lah. Oke. Yo, ayolah tepuk tangan. Mohon maaf, ini Bapak kurang Ibu, lebih kita meringkas membaca ya 6-7 MDP lah ya terkait pekerjaan konstruksi dengan materi-materi ini yang disampaikan. Oke, ada yang request 3 hari materinya, Cak. Nanti kita akomodir. Baik. Ya, siap. Sekali lagi terima kasih Cak Mustafa, paparannya luar biasa ya. Saya nggak kebayang ini berapa hari buatnya. Ada 117 halaman. Sambil nonton bola kayak Eropa kemarin. Iya, tampilannya enak, penyampaiannya terstruktur, masif dan sistematis. Iya. Seperti gugatan pilkada ya, Cak ya. Kayak demo ya. Iya. Baik, kita lanjut ke yang bertanya. Yang raisen dulu lah, yang kita persilakan. Yang pertama ada siapa ini? Mas Ihsan ya, dari Malang ya. Iya Malang. Silakan, ada. Maluku, sorry. Selamat sore Pak ya. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak izin bertanya terkait persyaratan atau ketentuan tentang subkontrak. Memang di dalam dokumen itu dijelaskan subkontrak itu hanya dilakukan untuk pekerjaan atau bukan hanya wajib untuk pekerjaan yang nilai kontraknya di atas 25 miliar. Kita tahu sekarang dengan standar yang ditetapkan oleh aturan baru sekarang bahwa 15 miliar itu masih diperuntukkan usaha kecil. Kita yang perlu dipertanyakan sekarang, tidak jarang kalau 15 miliar itu pekerjaannya sudah sangat besar. Bukan tidak mungkin suatu gedung berapa tingkat dan di dalamnya ada kemungkinan lift. Lift itu kan disediakan oleh penyedia khusus kan Pak. Nah, kalau pekerjaannya 15 miliar, kita tidak boleh mensubkontrakkan. Untuk kondisi begini, bagaimana Pak ya? Apakah memang tetap kita tidak bisa mensubkontrakkan kepada penyedia yang spesialis, atau bagaimana? Demikian mohon penjelasan. Baik, terima kasih Mas Ihsan dari Maluku Tengah. Silakan, Cak. Oke, terima kasih Mas Ihsan dari Maluku Tengah. Pada saat sama kayaknya perasaan Pak Ihsan, Cak Rangga, saya begitu segmentasi sampai dengan 15 miliar itu
mohon maaf kami di daerah ini juga sempat bingung ya, sampai dengan 2,5 miliar aja itu masih banyak masalah, apalagi sampai dengan 15 miliar. Namun karena ini merupakan amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, mau tidak mau ya harus, kondisi apapun ya Cak Rangga ya. Iya. Terkait subkon Bapak Ibu, memang di MDP mulai dari Permen PUPR 14 sampai dengan peraturan LKPP, untuk subkon memang diwajibkan untuk kualifikasi untuk pagu di atas 25 miliar baru wajib mensubkonkan. Namun Bapak Ibu, karena untuk kecil tidak diatur seperti itu, berarti penyedia, kalau menurut saya pribadi, mohon maaf kalau salah, ini diskusi, penyedia bekerja sama dengan penyedia spesialis LIP tersebut Bapak Ibu. Namun karena subkon hanya untuk pekerjaan yang memiliki nilai HPS di atas 25 miliar, maka ya tidak diperbolehkan pekerjaan tersebut disubkonkan. Tentunya mungkin solusinya yang terbaik, penyedia tersebut yang menang tender ya bekerja sama dengan penyedia spesialis untuk LIP, kan gitu ya Cak Rangga. Itu pendapat saya pribadi. Mungkin teman-teman kalau ada pendapat yang beda dipersilahkan. Sama perasaan saya Cak Iksan dengan perasaan sampean, bagaimana ya nanti jadinya jika sampai dengan 15 miliar untuk kualifikasi kecil. Nah, mungkin di beberapa daerah mungkin itu ada yang menetapkan tambahan persyaratan lainnya. Karena di peraturan LKPP juga diizinkan Cak Rangga bahwa penambahan persyaratan teknis itu diperbolehkan. Artinya namun harus mendapatkan persetujuan dari pejabat tinggi pratama, atau kalau di daerah itu kepala dinasnya, minimal itu. Artinya solusinya mungkin surat dukungan dari penyedia spesialis untuk LIP tersebut. Jaminan kesediaan LIP-nya, termasuk sampai dengan pemasangan selesainya. Mungkin itu Pak solusinya. Tapi yang pasti penambahan syarat itu tidak diskriminatif. Artinya dapat dipenuhi oleh peserta tender, dan yang terpenting tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Mungkin solusinya itu Pak. Bukan berarti saya menyarankan boleh ada dukungan penambahan syarat. Tapi kalau itu penting untuk memang sesuai kebutuhan pekerjaan, ya why not kan gitu. Yang penting ada persetujuan. PPK berkirim surat kepada PA atau pejabat tinggi pratamanya minta persetujuan penambahan syarat untuk teknis. Jika kepala dinasnya atau pejabat tinggi pratamanya menyetujui, ya tentunya boleh dong kan gitu. Yang penting itu. Ruhnya bukan untuk membatasi persaingan, bukan untuk membatasi kompetisi, namun betul-betul sesuai kebutuhan pekerjaan. PPK juga saya yakin ingin dijamin bahwa pekerjaannya dapat selesai semuanya, termasuk pemasangan LIP. Mungkin itu Pak jawaban saya, Pak Iksan. Mohon maaf jika kurang memuaskan, nggih. Baik Pak. Gimana Pak Iksan? Baik Pak Cak Mustafa, ini kan memang masih bisa menjadi perdebatan. Kalau lift itu mungkin pekerjaannya cukup besar dan harganya mungkin cukup besar. Yang pekerjaan yang sepele Pak, yang nilainya mungkin tidak terlalu signifikan, contohnya pemasangan instalasi listrik. Instalasi listrik itu kan membutuhkan SBU sendiri, dan orang PLN atau pihak PLN tidak akan mau menyambungkan daya bila kalau yang memasang itu bukan penyedia yang sudah terkonfirmasi oleh pihak PLN sendiri atau termasuk dalam asosiasi pemasangan instalasi listrik. Nah, kalau kita tahu dalam satu gedung, jangankan gedung yang 15 miliar, gedung yang 1 miliar pun ada instalasi listriknya Pak, dan itu harus dilaksanakan oleh penyedia yang punya asosiasi pemasangan instalasi listrik. Kalau tidak, PLN tidak akan mau. Dan kalau kita tidak subkontrakan, nah itu artinya melanggar kan gitu. Kalau artinya kita mensubkontrakkan itu, kita berharap menjamin bahwa kualitas pekerjaan itu memang mutunya sesuai dengan persyaratan yang diinginkan. Sebab kalau dikerjakan oleh tukang sendiri, kita tidak bisa jamin kualitasnya. Dan kita tahu listrik itu kan sebetulnya kalau orang tidak bersertifikat pun kadang nyambung kabel pun
Bisa Pak ya. Tetapi apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Tapi itu kenyataannya, kerjaan itu nilainya tidak signifikan, tetapi harus dikerjakan oleh penyedia yang mempunyai keahlian di situ. Tapi kan kalau hanya subkontrak diperuntukkan untuk kerjaan di atas 20 miliar, nah ini kan tidak diakomodir. Itu yang masih membingungkan Pak. Saya setuju dengan Pak Cak tadi, kalau memang tidak ada ketentuan, mungkin kita melihat klausal tentang penambahan persyaratan. Itu pun kalau ditunjukkan oleh pihak PPK-nya. Terima kasih Pak, mungkin itu menjadi bahan diskusi kita aja. Terima kasih Pak Cak Mustafa. Ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Ihsan dari Maluku Tengah. Sebenarnya di Perpres 12 di pasal 65 ayat 5 dijelaskan juga ya, Cak Mus ya. Iya. Nilai sampai 15 miliar itu dikecualikan untuk paket kerja yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi. Ya. Jadi mungkin saja di bawah 15M Tapi Carangga, di peraturan LKPP juga sudah diatur. Jika sudah ditenderkan pertama ternyata tidak dapat dipenuhi oleh penyedia usaha kecil, maka penyedia yang sekelas di atasnya boleh ikut. Kan gitu kan Carangga? Ya, boleh ikut. Ketentuan baru seperti itu. Ya mungkin solusinya apa yang kita diskusikan tadi Cak sementara Mas Iksan. Karena dilarang untuk subkon, untuk kecil memang di bawah 25 miliar. Ya. Baik, kita lanjut ke yang raise hand berikutnya. Ada Ibu Mbak Prisia Lucy. Silahkan. Baik, makasih. Selamat sore Pak Carangga sama Pak Mustafa selaku narasumber. Kami tertarik dengan acara saat ini, cuman sepertinya maraton ya, yang cepat sekali. Jadi kita sebetulnya pengen belajar banyak, tapi ya oke lah. Saya punya pertanyaan gini Pak, ini kan kontroversial sekali kalau untuk penetapan personal manajerial ini kan yang sekarang saja kualifikasi kecilnya sudah mencapai 15M, dan untuk menentukan kualifikasinya ini kan sudah dibatasi dengan nilai anggarannya ya sampai dengan 15M. Bagaimana kalau walaupun dia 15M, misalnya 15M ke bawah, tapi dia cenderung pekerjaannya kompleks begitu. Mengenai personil manajerialnya yang hanya SKT, padahal kalau untuk spesifikasi saja untuk mengejar kualitas dari sebuah pekerjaan, misalnya jalan atau jembatan, itu kan termasuk pekerjaan yang cukup kompleks Pak. Tapi personal manajerialnya hanya dipersyaratkan pelaksana yang SKT aja. Sementara kalau K3 malah masih bisa kalau ahli K3 atau petugas K3. Ini yang jadi pertanyaan saya Pak. Terus terang kadang-kala kalau kita selaku PPK, kita mengharapkan kualitas yang bagus, tapi personel manajerialnya hanya dibatasi dengan SKT saja. Terus terang kalau kita membandingkan ilmunya tentu saja berbeda ya kalau dia memiliki SKA gitu kan. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Pertanyaannya, apakah kualifikasi pekerjaan itu dibatasi dengan nilai 15M ke bawah, itu yang kualifikasi kecil, atau kalau misalnya untuk jalan atau jembatan atau pekerjaan yang kompleks itu bisa kita rubah personil manajerialnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi untuk definisi evaluasi personil manajerialnya, definisi tentang pengguna jasa masih dipakai peraturan berdasarkan PP 22 tahun 2020. Memang itu sekedar definisi aja sih Pak ya. Cuman yang menurut pengetahuan kita sekarang PP 22 sudah digantikan ya Pak dengan PP 14 2021. Itu bagaimana penerapannya PP 14 2021 kan yang kami dengar udah diterapkan ya Pak. Itu aja pertanyaannya. Yang kedua, yang ketiga tentang batasan penambahan persyaratan atas izin pejabat pratama atau setara kadis. Batasannya kira-kira apa aja atau ada contoh konkret untuk pekerjaan-pekerjaan yang cukup kompleks seperti pekerjaan konstruksi jalan atau jembatan misalnya, itu batasannya apa aja Pak? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya Pak Cak Mustafa. Selamat sore. Sore Mbak Priscilia. Ada 3 Cak. Teknis semua. Monggo silahkan. Oke, sebentar. Oke. Nah, terkait yang pertama,
syarat ini ya dalam personil manajerial ya. Sebetulnya Ya. ini, untuk sampai dengan nilai paket 25 miliar. Mohon maaf 15 miliar kan kecil. Memang personil manajerial itu hanya 2 orang. 1 orang pelaksana dengan pengalaman 2 tahun dan 1 orang petugas keselamatan konstruksi tanpa pengalaman. Itu hanya yang dikompetisikan. Sebetulnya diizinkan manakala di pelaksanaan kontrak ternyata dibutuhkan personil manajerial yang lebih dari 2, yang lebih dari syarat tersebut. Boleh disyaratkan, tapi itu syarat berkontrak, bukan syarat yang dikompetisikan, sehingga dapat dituangkan di dalam ini, dapat dituangkan di dalam dokumen spesifikasi teknis. Beberapa kali saya alami Bu di Jawa Timur, ternyata PPK di pelaksanaan pekerjaan membutuhkan sampai 7 personil manajerial, 7 tenaga maksudnya, 7 personil ya. Ada yang SKA, ada yang SKAT, boleh, karena itu memang kebutuhan pekerjaan, cuman tidak dikompetisikan. Terus di SSKK juga dilampirkan kewajiban penyedia, menyediakan personil tersebut. Sekian orang dengan kompetensi A, B, C, D, dan seterusnya, itu boleh sebagai persyaratan berkontrak. Artinya peserta tender tahu, oh ternyata pada saat pelaksanaan pekerjaan, saya harus memobilisasi personil sebanyak 7, yang dikompetisikan hanya 2. Artinya jika memobilisasi personil sampai 7, peserta tentunya berhitung dong, oh, bagaimana cara menggaji personil tersebut dan seterusnya, sehingga dimungkinkan tidak hancur-hancuran harga seperti yang terjadi saat ini. Hingga itu dituangkan di dalam spek. Yang pertama, personil yang dipersyaratkan atau dikompetisikan ada 2 orang. Di bawahnya, personil yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan harus dilakukan mobilisasi. Namun jangan salah, kebutuhan personil tersebut harus dituangkan ke dalam metode pelaksanaan pekerjaan, baik itu struktur organisasinya maupun tugas-tugasnya. Boleh PPK mensyaratkan sampai 7 orang misalkan dari 2 yang dikompetisikan, namun dituangkan dalam metode personil si A ini bertugas ini, si personil si B tugasnya ini, dan seterusnya. Jika itu memang tertuang jelas di dalam metode pelaksanaan pekerjaan, boleh. Tapi persyaratan berkontrak loh ya, bukan persyaratan yang dikompetisikan. Nah, terkait pekerjaan kompleks, tentunya sudah ditetapkan PPK pada saat identifikasi kebutuhan. Bukan bisa jadi pekerjaan hanya 10 miliar kompleks. Misalkan memang pekerjaan tersebut berisiko tinggi, misalkan masang topeng di gedung tertinggi yang berisiko dan harus menggunakan teknologi tinggi pada pelaksanaan pekerjaannya. Peralatan yang didesain khusus sesuai ketentuan, sulit didefinisikan, itu kan boleh. Artinya, tapi sudah ditetapkan PPK sejak identifikasi kebutuhan bahwa pekerjaan tersebut memang betul-betul kompleks walaupun nilainya di bawah 15 miliar. Nah, jika memang itu betul-betul justifikasinya pekerjaan kompleks, ya tentunya mengikuti syarat-syarat pekerjaan kompleks. Yang personilnya, pengalamannya per orang 10 tahun, kan begitu nggih? Itu pekerjaan kompleks, diperbolehkan. Terus pertanyaan apa lagi ya, Cak Rangga? Cak Rangga? Ya, siap. Yang terakhir apa tadi pertanyaannya, Cak? Oh, syarat-syarat ya. Kalau syarat-syarat mohon maaf, terkait penambahan syarat, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan masing-masing, Bu. Saya memang di tahun kemarin ada contoh, tapi masih persetujuan dari APIP dan pejabat tinggi pratama yang membidangi jasa konstruksi atau kepala dinas PU Cipta Karya. Karena memang pekerjaan tersebut membutuhkan itu. Kalau tidak ada dukungan jaminan suplai material, takutnya pekerjaan itu tidak selesai karena nilainya besar juga, sekitar 89 M, itu pekerjaan pelabuhan, sehingga dibutuhkan penambahan syarat tersebut. Kalau terkait hal-hal apa saja yang membatasi, Bu, itu disesuaikan dengan, kalau pendapat saya, disesuaikan dengan kondisi pekerjaannya masing-masing. Syarat-syarat apa yang memang harus ada untuk menjamin keberlangsungan pekerjaan. Yang terpenting kan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, bukan karena keinginan kita untuk membatasi persaingan ya, Cak Rangga ya. Nah, mohon maaf, yang banyak terjadi itu
penambahan syarat ternyata mohon maaf nggih barangkali saya salah berpendapat karena tujuannya membatasi persaingan. Ternyata si pihak pemberi dukungan itu sudah mohon maaf kata-katanya terkunci, tidak memberikan dukungan kepada peserta lain kan gitu. Sepanjang itu tidak membatasi kompetisi dan itu bisa dipenuhi oleh banyak penyedia, saya yakin ya why not, kenapa tidak. Tapi memang harus ada justifikasinya dari tenaga ahli atau tim teknisnya bahwa memang kalau pekerjaan ini tidak ada syarat-syarat yang ini sulit untuk terrealisasi atau PPK tidak yakin bisa selesai dengan baik. Seperti tadi Mas Iksan, ternyata pekerjaan listrik walaupun kecil itu memang harus dikerjakan oleh si listrik, kalau enggak boleh. Nah tentunya mungkin ya itu solusinya, ditambahkan harus ada dukungan dari penyedia instalasi listrik dan seterusnya, atau harus memiliki kerjasama mungkin seperti itu, tapi harus bukan tujuannya membatasi persaingan usaha dan harus artinya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Mungkin itu Cak jawaban saya, Cak Rangga. Baik, gimana Mbak Priscilia? Ya, makasih Pak. Yang pertanyaan pertama, apakah kita tidak menuangkannya di rancangan kontrak terkait tambahan persyaratan berkontrak itu? Terus yang tadi yang saya tanyakan, PP 14 2021 kan sekarang yang dipergunakan untuk jasa konstruksi. Makasih Pak. Iya. Baik, berusaha saya jawab Cak Rangga. Oke, segala persyaratan-persyaratan di luar ketentuan, Bu, tentunya yang bukan dikompetisikan loh ya. Kalau dikompetisikan kan memang wajib tertuang di spesifikasi teknis. Namun terhadap syarat-syarat atau tambahan syarat yang tidak dikompetisikan wajib tertuang juga di dokumen spek, tapi dikasih catatan. Harus melengkapi dokumen ini loh, atau tenaga personil sebanyak ini loh pada saat pelaksanaan berkontrak. Tentunya tertuang juga di rancangan kontrak di SSKK-nya, Bu. Kan di sana ada nggih klausul atau klausul 49 TTI kalau saya tidak salah, atau kalau memang sudah berubah, hak dan kewajiban penyedia. Nah, salah satu kewajibannya itu dituangkan di dalam klausul 49 TTI. Terkait kewajiban penyedia, salah satunya menyediakan apa yang Ibu katakan tadi di SSKK, Bu. SSKK kan merupakan bagian dari rancangan kontrak ya. Mungkin itu Bu jawaban saya, Bu. Yang penting bukan membatasi persaingan dan tidak bertentangan, itu aja kuncinya dua, Bu. Oke, begitu mungkin, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Priscilia ya yang telah menyampaikan pertanyaannya. Ya memang tadi disampaikan Cak Mustafa atau Mbak Priscilia juga menyampaikan ada PP 14 2021 tentang perubahan atas PP 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan U2 2017 tentang jasa konstruksi. Mungkin itu kali Cak masukannya tadi Cak ya. Iya. Tambahannya. Oke, kita lanjut ke yang raisen berikutnya. Ada Ibu Lasnawati. Oh, ini dari tetangga saya ini, Cak, dari Lampung ini, Provinsi ya. Lampung yang kemarin silakan. Ya. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, Mbak Lasna, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya ini mungkin agak nyimpang dikit ya, Cak ya. Mau tanya aja, Cak, boleh enggak tanda tangan kontrak itu ditandatangani oleh komisaris ya dengan kuasa direktur? Itu aja? Iya. Oke, baik. Sepele. Sepele ya. Tapi ya, kalau dikembalikan kepada ketentuannya, sebetulnya komisaris itu kan pengurus pasif ya, Bu. Sebetulnya loh ya. Komisaris itu hanya pengawas sebetulnya. Jadi termasuk CV kan ada komanditer. Komanditer itu sebetulnya pengurus pasif, tidak ikut dalam operasional. Sebetulnya hanya ngawasi saja tugasnya. Itu pendapat saya, Mbak Lasna. Kalau memang di perusahaan tersebut masih banyak direksi-direksi lain, ya lebih baik kepada direksinya. Jangan komanditer atau apa tadi? Lupa saya. Apa, Bu? Komisaris.
Komisaris. Karena komisaris itu pengurus pasif loh Bu. Itu yang perlu dipahami. Tidak ikut melakukan operasional perusahaan. Itu yang perlu dipahami. Komisaris, komanditer itu hanya pengawas sifatnya. Tidak ikut operasional di usahanya. Itu ya Cak Rangga ya? Ya. Oke. Betul. Gimana Bu Latsna? Cukup? Di unmute dulu Bu. Di unmute. Silakan di unmute. Nah, silakan. Gimana kalau sudah terlanjur tanda tangannya di kontrak itu komisaris, gimana ya? Kalau sudah terlanjur gimana ya solusinya? Karena sudah terlanjur, tapi ada kuasanya ya Bu ya? Iya, ada kuasa Ada dari kuasanya. direktur. Ya, yang penting ada kuasanya. Tapi kalau saya menyarankan Bu ya jangan dilakukan karena komisaris dan komanditer itu hanya pengurus pasif sifatnya. Dia hanya pengawas. Termasuk mohon maaf kalau di Pertamina kan ada Ahok ya, itu pengawas, hanya pengawas sifatnya. Tidak ikut operasional di perusahaan tersebut. Makanya tidak bisa dia membicarakanai langsung. Yang bisa kan direksinya. Dia hanya mengawasi bahwa perusahaan ini betul-betul berjalan sesuai dengan AD/ART-nya kan begitu ya. Oke, gitu ya Bu. Oke. Masih makan di siap. pesawat lagi Bu? Di mana rumah makan Boleh, apa yang siap. ada pesawatnya? Rumah makan Keren kayu. rumah makannya. Ya. Siap, Ya, ditunggu oke. ke Lampung lagi. Oke, siap. Apa katanya Pak Muji lah pokoknya. Mas Muklis hadir? Hadir. Nah, ini gimana tuh yang komisaris tadi tuh? Silakan menambahkan. Ya. Ya, kalau dilihat dari MDP itu kan sudah jelas tuh di situ pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam akta pendirian anggaran dasar. Kan sudah jelas ya. Ya. Jadi kalau komisaris saya kira kan tidak ada di di anggaran dasar ya kayaknya. Iya. Jadi Soalnya sifatnya hanya pengawas itu. ya seperti Pengurus itu. pasif dia. Sebetulnya Kalau- tidak ikut operasional di perusahaan itu, Pak. Ya, ada kalau CV kayak gitu kan ada komanditer yang pasif aktif ya. Komanditer. Berarti kan yang aktif Iya. yang bisa melaksanakan itu gitu kan. Yang Iya, pasif betul. biasanya hanya setor apa ya? Setor atau narik? Setor dana saja. Jadi coba dilihat di MDP-nya Bu Lasnawati, di situ kan sudah jelas siapa sih para pihak yang berhak menandatangani kontraknya gitu ya. Mungkin itu sih. Mas. Ya. Kalaupun dikuasakan tetap klausul-klausul itu harus terpenuhi ya. Ya, gitu. Jadi tetap yang telah didaftar yang ada di akta pendirian. Di akta. Tidak boleh di luar itu. Walaupun Oke, ada terima kuasa, kasih. walaupun ada kuasa Siap. tetapi tidak ada di akta pendiriannya dia tidak boleh. Yang untuk Betul. konstruksi, Ya. yang untuk konstruksi. Lain hal dengan non konstruksi ya. Ya, betul. Ya. Kembali ke Baik, MDP-nya. terima kasih. Terima kasih Mas Muklis. Kayak Cak Mustafa ini kan dia komisarisnya nyonyanya di rumah ya, diawasi jadi kan mana-mana. Cekak dulu, Kak. Cekak kakak model. Baik. Oke, kita lanjut dari ini sesama Jawa Timur, silakan dari Jombang. Mas Ar-Rahman. Siap, dengar Pak G. Oh, jelas. Jelas. Jelas ya, jelas ya. Pak, kami hanya ingin tanya di syarat kualifikasi. Ya, Ya, di dalam IKP 2912, Pak. ya, ya. Yang untuk yang usaha kecil yang berdiri kurang dari 3 tahun. loh. Iya, kenapa? Untuk yang poin 2 itu hanya khusus harus mempunyai satu pengalaman pada bidang yang sama. Iya. Untuk betul. pekerjaan dengan itu berlaku untuk yang baru berdiri kurang dari 3 tahun atau juga yang sudah lama, Pak ya? Clear? Pertanyaannya itu? Ya, Cukup kayaknya cukup. Sakjane wis terjawab, ngerti loh jawabannya itu. Sebetulnya kan memang di IKP itu juga sudah diatur, di LDK juga ya. Bahwa di konstruksi itu memiliki pengalaman pekerjaan sekurang-kurangnya satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Tapi untuk usaha kecil itu diatur kembali yang berdiri kurang dari 3 tahun. Ingat, yang diatur di sana hanya perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun usaha kecil. Kalau ini 2021 berarti tahun berapa tuh? 3 tahun terakhir. Berarti kan 20.
20, 19, 18 kan itu ya. Ya, artinya tidak wajib memiliki pengalaman. Itu kalau paket sampai dengan 2,5 miliar. Bagaimana kalau ikut paket di atas 2,5 miliar sampai 15 miliar? Wajib memiliki satu pengalaman pekerjaan konstruksi pada bidang yang sama. Kan gitu ya, Cak? Bangunan gedung dan seterusnya. Kalau yang pekerjaannya gedung ya harus memiliki pengalaman gedung dong, kan gitu. BG sesuai bidang konstruksinya. Tapi Cak siapa tadi? Ar-Rahman. Nah, kalau perusahaan yang berdiri, usaha kecil yang berdiri lebih dari 3 tahun, ya pokoknya memiliki satu pengalaman pekerjaan konstruksi bidang apapun, kan gitu ya, Cak? Nggak sesuai bidangnya, ya inilah aturan yang sudah kita terima, ya apapun ya kita terima, walaupun seolah-olah kayaknya kok aneh ya, kok kayaknya nggak berkeadilan ya. Memang yang adil itu sebetulnya kalau dia berdiri kurang dari 3 tahun, mau ikut tender untuk pekerjaan 2,5 sampai dengan 15 miliar, maka wajib memiliki pengalaman pekerjaan satu pekerjaan konstruksi, artinya nggak harus bidang. Ini yang adil. Tapi kalau perusahaan yang berdiri lebih dari 3 tahun harus memiliki pengalaman pada bidang yang sama. Ini baru seolah-olah berkeadilan ya. Tapi enggak tahu ya, yang membuat aturan seperti itu ya tekstualnya seperti itu, aturan seperti itu ya kita ikuti. Memang mempermudah perusahaan kecil yang berdiri lebih dari 3 tahun. Pokoknya satu pekerjaan konstruksi apapun boleh ikut, misalkan dia pengalaman jembatan, boleh ikut pekerjaan gedung, kan gitu ya, Cak. Siapa tadi? Cak Rohman. Ya memang seperti itu. Ketentuannya sudah tertulis seperti itu. Kalau kita menggugurkan nanti malah disanggah banding, malah bisa-bisa ke Ayani ya Pak Muklis ya. Kalau menggugurkan kan gitu. Tiap hari masa ke Ayani terus melenger aku sama Ayani. Oke, gimana Cak Rohman? Sudah cukup clear ya? Jadi itu tuh untuk yang baru berdiri kurang dari 3 tahun saja. Iya, betul. Pak. Berarti Cukup cukup ya? ada pengalaman pekerjaan konstruksi Pak ya, yang sudah lebih dari 3 tahun. Iya, betul. Betul. Tidak dibatasi bidang. Artinya sebetulnya mungkin ya filosofinya mungkin ya yang buat aturan. Perusahaan lewis berdiri lebih dari 3 tahun berarti wis punya banyak pengalaman. Kan gitu ya. Kayak kita umurnya ADW lebih dari 20 tahun, berarti berkali-kali pacaran dong, kan begitu. Kalau sampai 4 tahun nggak ada pengalaman gimana, Cak? Apa? Kalau sampai 4 tahun nggak ada pekerjaan konstruksi sama sekali gimana, Cak? Ya tewas. Ya dibinasakan. Ya kan nggak punya pengalaman lebih dari 4 tahun kok. Oh, berarti harus ganti usaha kayak. Ya biasanya kan begitu, terus mendirikan baru kayak nggak roh. Kan biasa ngajari ya. Mungkin namanya secara ini nggak menjual, jadi belum dapat pekerjaan selama ya, jadi mungkin itu. Jadi jualan nasi pecel tumpang gitu kali ya. Ya kan gini Pak Muklis, sebetulnya kan nggak dibatasi nilai di sana. Pokoknya pengalaman konstruksi loh ya, masa 10 juta kan konstruksi, masa ngecat toh. Nah kan begitu, karena tidak diatur pengalaman minimalnya berapa, kan nggak diatur. Beda dengan KD ya Pak. Kalau syarat KD kan 3 NPT-nya harus sama dengan nilai HPS minimal kan itu. Tapi pengalaman pekerjaan tidak dibatasi minimalnya. Yo golek lah, tonggone ngecat ya Pak. Tonggone bangun omah. Melok bangun atap tok 15 juta. Kan pengalaman namanya. Nggak apa-apa nggak dibayar kan kerja sosial. Iya. Cak Rohman wis sakit duweke nggak usah bayar ngono. Soalnya ini juga lagi rame-rame perdebatan Pak, masa yang kecil baru berdiri dikasih sub bidang pengalaman bidang. Masa yang lama belum tentu pengalaman kasih konstruksi kan gitu. Artinya kan bangunan gedung dia juga dikasih pekerjaan air sipil. Pengairan. Kan nggak masuk ya. Iya, tapi ya gimana lagi Pak aturannya? Aturannya sudah begitu ya kita ikuti. Mungkin ya. Karena ini sudah menjadi perdebatan nasional di mana-mana, mungkin enggak tahu dalam waktu dekat atau kapan tentunya akan dilakukan perubahan itu. Mungkin SE lagi dong ya? Kenapa? SE lagi ya? Loh iya kan nggak salah. Dari dulu kan begitu.
Oke, terima kasih Mas Terima kasih, Rohman Pak. dari Jombang. Ini kita waktu itu ngebahas ini aja setengah malam ya, Cak Mus ya. Iya, saya sampai Klausulin. sawat-sawatan guling sama Cak Rangga waktu di Samarinda itu karena beda pendapat. Sudah beda pendapat, beda pendapatan pula. Repot juga Nah, kita. beda pendapatan lagi. Pak Muklis gak melok pisan, kan gitu. Oke, gimana ini Mas Muklis? Ada 15. satu tuh, ada Mbak Desi tuh. Kasih satu. Ya, tuh. kalau yang ini gimana? Kalau nggak dikasih, nanti saya nggak boleh ke Semarang. Silakan Mbak Desi. Oke, terima kasih Bang Rangga. Cak Mus, Ngopo? mau sharing Cak? Iya. Cak, misalnya nih, Cek takutnya ada- ngelisira, ngeluh tadi. Ngombe potret. Ya wes, Saya cari nyebut merek. Wes ngene lho Pak Muklis. Abot tanggone. Nah, misalnya ada penawaran setelah terkoreksi aritmatik Iya. sama persis sampai koma-koma panjangnya. Mm-mm. Gimana Cak? Maksudnya membedakannya. Menentukan Nah, peringkatnya kan mungkin ada Mbak Desi dua- ya. Menentukan peringkatnya peringkat ya. Ya. Oke. Kalau penentuan peringkat sudah diatur di sana, jadi dilihat lagi pengalaman tertingginya. Kalau perusahaan A dan perusahaan B ternyata sama persis setelah koreksi aritmatik, maka dilihat pengalamannya. Ternyata pengalaman PTA atau CPA 15M misalkan atau 7M lah. Tidak usah besar-besar. Nah, pengalaman yang B ternyata hanya 5M, maka penentuan peringkatnya berdasarkan pengalaman pekerjaan tertinggi. Kalau sama lagi, Kak. Tertingginya sejenis nggak Cak? Apa? Nggak harus sejenis, pengalaman, pokoknya duit pengalaman. Terus itu yang patokannya yang di entry di SPSE ataukah kita boleh mengklarifikasi dengan meminta pengalaman, karena bunyinya kalau nggak salah di dokumen pemilihan itu mempunyai pengalaman tertinggi sejenis kalau tidak keliru gitu. Apakah kita di sebatas yang di entry atau boleh terhadap kita minta lagi, karena bunyinya kan mempunyai. Ya. Bingungnya itu Cak, mohon pendapat aja sih. Maaf, ini di dokumen setelah saya cek sejenis ya. Jadi memiliki pengalaman pekerjaan tertinggi yang lebih tinggi di pekerjaan sejenis. Tentunya ya dari isian. Kan dia mengentry kan di SPSE-nya. Tapi kalau Pokja ternyata merasa ragu terhadap pengalaman pekerjaan tersebut, kan boleh dong melakukan klarifikasi. Kan gitu sih. Diundang, tolong dong bawa kontrak yang ini apa betul bawa kontrak beserta BAST-nya, kan begitu. Ya. Kalau pendapat saya gitu, merankingnya. Gitu ya Mbak Desi ya. Bukan di luar tadi ya, bukan Mbak Desi tadi kan mungkin nggak pengalaman di luar yang ada di sistem gitu. Iya. Nah, itu Cak Mus. Mungkin ya yang di sistem, yang diinputkan Pak. Oh, ya. Kan kita ini hanya menilai pengalaman pekerjaan terhadap yang ada di sistem, kan gitu. Atau yang diupload dia, kan gitu. Tidak menilai pengalaman pekerjaan yang di luar sistem, juga di luar yang diupload di fasilitas unggah kualifikasi lainnya. Kan gitu ya, yang dinilai itu. Gitu. Ya. Sejenisnya itu batasannya apa ya Cak? Soalnya ada nih beberapa tuh di Lala tuh nggak punya yang sejenis gitu, karena kan dia misinya memenuhi yang konstruksi di 4 tahun terakhir untuk pengalaman perusahaannya itu. Ya kalau dibilang definisi sejenis, kalau menurut kita kalau gedung ya gedung kan gitu ya. Kalau gedung dengan pengalaman jembatan kan sudah tidak sejenis. Ya. Kalau menurut saya sejenis itu ya lihat di SBU-nya kan gitu. Sesuai dengan subklasifikasi SBU kan itu ya. Subklasifikasi SB gedung dengan subklasifikasi jembatan kan beda. Ya bukan sejenis namanya. Tentunya kita cek di BG-nya berapa. Kalau itu bangunan gedung. Kalau sama-sama 09 gedung lainnya, berarti kan sudah sejenis itu. Tapi kalau dia pengalamannya jembatan, satunya pengalaman apalagi jalan, kan sudah tidak sejenis namanya. Ya, clear ya Mbak Desi ya? Siap. Pojoknya kelistira mana aku melok ngeluh kuliah. Ya udah gini aja lah. Nah, oh iya tadi ada yang chat di Cak Rangga. Di chat gimana? Kebetulan saya sekilas terlihat. Ya, sama-sama, Mbak Desi, makasih. Sekilas terlihat kok nomor 11, mohon maaf.
saya salah ketik. Waktu ngetik itu sambil nonton kemarin semifinal antara ini Inggris dan Demak. Inggris dan Demak. Masih posisi 1-1. Jadi saya ngetiknya Jawa Tengah, 1-1. Cak. Iya, apa tak? Harusnya apa? Ya, wis lah. Denmark. Kurang enak loh, Pak konco dhewe kok angel. Lo itu dianggap salah nama paket, bisa gugur. Oke. Mbak Desi, terima kasih pertanyaannya. Ya tadi sudah dijelaskan Cak Mus, mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman yang sama ya, ada penawaran yang setelah dikoreksi aritmatik sampai komanya pun sama. Dan ternyata dua-duanya lulus, ditetapkan jadi pemenang. Lihat pengalaman sejenis yang lebih besar. Artinya ya, pengalaman pekerjaan sejenis loh, Cak, untuk sejenis yang lain loh ya. Ya, kalau analogi sejenis lebih mudahnya di manusia sih memang. Saya sama Cak Mustafa itu sejenis. Sampean sama Mbak Desi itu tidak sejenis. Nah, gitu, clear. Baik, Mas Muklis, sudah lewat 15 menit ini. Oke, sip. Oke, masih ada yang resen, tapi Bapak Ibu mohon maaf, mungkin setelah sesi resminya kita tutup ya, nanti Kak Mustafa biasanya kalau hari Jumat dia tidak ada kesibukan, jadi ya silakan saja bagi yang ingin bertanya, nanti setelah kita tutup secara resmi kegiatan webinar pada sore hari ini. Sebelum ditutup silakan Cak Mus mengenai konklusinya. Konklusi itu apa ya, kesimpulannya mengenai materi hari ini? Lek nyimpulno saking akeh materi ini 100 berapa 16 itu ya. Bingung kan gitu. Atau tapi, closing statement-nya lah. Ya, epok-epok ngono lah ya. Ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf nih. Nah, saya sebagai narasumber bukan berarti yang paling pinter. Sebagaimana pelatihan kita di LKPP ya Cak Rangga ya waktu bulan Februari tahun 2020. Sebetulnya kita ini hanya memfasilitasi kan itu ya, kan hanya memfasilitasi. Narasumber itu bukan orang yang paling pintar sendiri, tapi memfasilitasi diskusi sebetulnya. Nah, termasuk hari ini karena saya ditugasi Pak Muji Santosa untuk menyampaikan materi pekerjaan konstruksi usaha kecil, saya berusaha untuk menyampaikan sebaik mungkin. Namun toh jika ternyata dalam pembuatan materi saya yang saya sudah berusaha selama 2 hari ya, jika terdapat kesalahan ketik, wajarlah manusia tidak ada salahnya. Nah, manusia selalu salah, selalu kilap, itu kan tempatnya salah dan dosa ya jarang ya, berbeda dosanya akeh. Nah, terkait untuk pekerjaan konstruksi Bapak Ibu, karena ini aturan baru, pesan saya, ayo kita sama-sama berusaha belajar. Baik itu lewat kelas-kelas online seperti ini ataupun komunitas. Materi seperti hari ini itu walaupun disampaikan 1 hari penuh pun tidak cukup untuk memahaminya. Nah, bagaimana cara memahaminya? Saran saya, Bapak Ibu semua, ikutilah komunitas-komunitas yang ada, komunitas pengadaan yang ada. Nah, salah satunya komunitas kami ini di Muji Santosa Training and Consulting. Sudah 2 tahun lebih saja tergabung di sana. Banyak hal yang kita dapatkan. Ternyata kalau ikut komunitas, ternyata itu lebih tahu duluan kalau ada aturan yang baru. Kalau ada diskusi-diskusi yang teman yang tanya kepada teman yang lain jawab, kita jadi tahu. Nah, saran saya, belajarlah karena tidak ada batasan waktu usia untuk belajar. Nah, kuasai ilmu untuk melaksanakan pekerjaan. Hati-hatilah, jangan keluar dari ketentuan yang ada. Baik ketentuan perundang-undangan, kalau itu konstruksi ya Undang-Undang Nomor 2 Jakon, Perpres 16 dan per LKPP nomor 12 tahun 2021. Itu ya, tidak ada banyak yang bisa saya sampaikan. Oke, belajar. Siap. Intinya satu kata, belajar. Iya, itu nggak ada banyak yang disampaikan, tapi closing statement-nya juga banyak gitu ya. 2 slide sendiri itu. Tidak terasa ya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi boleh beli aplaus secara virtual buat Cak Mustafa. Oke. Yang telah membuat materi luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat, bisa banyak dibaca. Nanti kalau masih ada hal-hal yang belum jelas, bisa kita diskusikan di grup MS ya, atau japri langsung Cak Mustafa juga silahkan. Seperti itu. Ya. Jadi tadi beliau sudah menutup dengan sebuah closing statement yang keren lah. Jangan berhenti belajar setelah webinar ini ditutup, tapi silakan ikut banyak komunitas. Ya, karena
updating ilmu itu bisa dari mana saja, dari siapa saja. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. 10 menit setelah ini ditutup, nanti daftar hadir juga kita tutup. Bagi yang masih kira-kira membutuhkan sertifikat karena angka kreditnya kurang, ya silahkan diisi daftar hadir. Segera setelah kegiatan ini selesai dilaksanakan. Sekali lagi terima kasih telah hadir. Mohon maaf bagi yang ingin bertanya via chat, raise hand, belum bisa kami akomodir. Mudah-mudahan di waktu bisa diberikan kesempatan dan menyampaikan jadwal berikutnya pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, di jam yang sama, materi Zoom meeting-nya terkait pengalaman mendampingi PBJ oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalsel. Nah, seru nih. Pertanyaan-pertanyaan seperti tadi yang dari Bu Latsna, ini bisa juga ditanyakan kembali di hari Senin, karena beliau adalah BPKP, dari BPKP. Kemudian minggu depan yang kedua ada di 16 Juli, tentang rancangan konseptual SMKK berdasarkan Permen UPR terbaru, Permen PUPR 10 tahun 2021. Itu jadwal minggu depan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih, mohon maaf, dan mari kita sama-sama doakan agar semua saudara, sahabat, kerabat kita yang mengalami sakit, terutama sakit akibat pandemi ini, akibat virus COVID-19 ini, semoga lekas diberikan kesehatan, kesembuhan, kembali bisa bergabung dengan kita semua, dan juga agar pandemi ini lekas berlalu. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama saya memoderatori acara ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, salam sehat. Saya kembalikan ke